Lihat begitu ya terkait titah dari pemerintah kita untuk adopsi AI di dalam sektor telekomunikasi. Bagaimana pandangan Anda terkait hal ini, Bu Yasi? Oke. Jadi sebetulnya perjalanan AI di Excel Axiata, Bram, sudah dimulai sejak 3-4 tahun yang lalu. Jadi kita tuh ada dua jenis AI sebetulnya yang perlu kita jelaskan. Yang pertama adalah applied AI, jadi menggunakan artificial intelligence, data, dan kemudian yang satu lagi adalah generative AI yang ramai akhir-akhir ini yang sering disebut dengan ChatGPT misalnya begitu ya. Tapi yang akan saya jelaskan mulai dari applied AI dulu nih. Apa sih pengaplikasiannya di dalam perusahaan? Sebetulnya yang jelas tuh ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan operasional, jadi kalau kita bilangnya double the productivity. Harusnya misalnya dikerjakan dalam waktu 1 jam, sekarang bisa jadi 10 menit, beres dong gitu ya. Yang kedua adalah yang terkait dengan customer experience. Nah, saya bicara dulu mengenai double the productivity atau peningkatan efektivitas kerja. Apa saja sebetulnya yang bisa kita terapkan AI? Dari hulu ke hilir loh, Bram. Jadi mulai dari pada saat misalnya kita melakukan penjualan. Kalau dulu itu canvasser kita jalan tanpa menggunakan rute yang algoritmanya dilakukan dengan AI. Mungkin dalam sekali jalan dia hanya bisa melewati 10 toko. Tanpa ada kecerdasan gitu ya. Sekarang dengan penerapan AI, maka kita bisa optimalkan, oh ternyata tidak perlu 10 karena mungkin ada 2 toko di sana masih ada stoknya. Ya, jadi kita bisa perbaiki algoritmanya sehingga dengan pada hari itu dia bisa jalan ke 8 toko, punya conversation atau pembahasan lebih bagus dengan toko dan seterusnya. Dan kita juga bisa mengurangi emisi karbon. Jadi dengan menggunakan kecerdasan buatan, itu kita bisa mendapatkan atau mengefisiensikan operasional kita. Itu dari penjualan. Kemudian belum lagi pada saat kita mengoperasionalisasikan menara atau network kita. Jadi pada saat kita mengoperasikan network kita bisa lihat mana nih daerah-daerah yang sudah congested atau banyak usage-nya. Jadi pada saat kita melakukan investasi yang tepat, tidak gebrak-uyah semua gitu ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang kita bisa langsung efisiensikan. Nah, mungkin yang satu lagi contoh yang terkait dengan pelanggan adalah pada saat misalnya pelanggan melakukan komplain, jadi dengan kecerdasan buatan kita bisa tahu dulu ini profilnya apa, kira-kira experience terakhir yang akan dikomplain ini apa. Apakah dari sisi jaringan lemot, ataukah pada saat pembelian misalnya, oh ternyata paketnya nggak keterima. Jadi diharapkan pada saat kita interaksi dengan pelanggan itu sudah lebih jelas apa komplainnya mereka sehingga diberikan solusi yang lebih tepat. Jadi Oke, dengan tentunya begitu ya banyak berkontribusi tentunya dalam kinerja perusahaan Anda begitu Bu Yesi. Tapi juga kami ingin mengetahui spending investasi terkait AI ini di Excel Axiata seperti apa Bu? Berapa persen kontribusinya? Wah, ini jadi komitmen terhadap investasi ya. Pada saat kita mengadopsi teknologi baru, tentunya nggak bisa langsung semua di depan ya. Jadi kita lihat per fase. Nah, sekarang ini kami sudah sekitar 3 atau 4 tahun menggunakan AI. Kalau di jumlah total mungkin ada perbedaan persentase investasi dari awal. Jadi misalnya investasi untuk IT itu kurang lebih sekitar 4-5% dari total revenue. Persentase untuk AI sendiri, jadi mungkin sekarang sudah hampir sekitar 10% dari total IT investment. Tapi itu masih di luar dengan komputasinya. Jadi komputasi compute power yang kita harus menggunakan komputasi awan misalnya atau cloud itu tentunya di atas itu lagi ya. Jadi total untuk AI memang
masih akan terus bergerak. Semakin banyak yang kita adopsi, semakin tinggi lagi investasi kita di sana. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah juga semakin tinggi investasi di AI juga akan semakin tinggi efisiensi yang akan dilakukan khususnya kepada SDM di XL Axiata, Bu Yesi? Oke, jadi ukuran yang kita lakukan tentunya terhadap efisiensi atau output pekerjaan itu ya. Business case yang kami pernah kalkulasikan itu hampir mencapai 20-25% efisiensinya ya. Jadi tentunya itu akan berdampak langsung terhadap pendapatan atau revenue perusahaan. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan tenaga kerja? Kalau tadi juga Mas Bram sempat ceritakan bahwa Pak Budi Ari juga bilang, siapin ya tenaga kerjanya ya, jangan sampai ketinggalan. Memang nomor satu yang harus kita prioritaskan pada saat mengadopsi teknologi baru adalah kesiapan tenaga kerja. Jadi edukasi, skilling, upskilling untuk tenaga kerja penting dilakukan di awal, gitu ya. Jadi dengan demikian tenaga kerja juga mendapatkan manfaat. Jadi kalau mereka sebelumnya kerja misalnya membutuhkan waktu 1 minggu misalnya untuk menganalisa, harusnya dengan menerapkan AI ini bisa jauh lebih singkat, lebih cepat gitu ya. Kalau tadi saya bilang kurang lebih 20-25%, jadi mungkin itu juga yang dampak yang mereka rasakan dalam pekerjaan mereka. Oke, bicara juga Bu Yesi terkait kualitas SDM kita begitu ya. Apakah dengan penerapan inovasi teknologi baru, which is artificial intelligence, ini juga melibatkan SDM asing yang juga ikut berkolaborasi di dalam XL Axiata? Nah, jadi pada saat kita menerapkan teknologi baru, tentunya kita harus lihat secepat apa adopsi, ya, secepat apa adopsi, sehingga memang pasti ada lagging waktu. Ya, lagging waktu itu untuk apa? Untuk belajar, ya kan? Kalau pada saat awal kita menerapkan teknologi ini belum semua punya skill yang sama, maka memang mungkin kita harus belajar dari orang lain gitu ya. Tapi tentunya setelah itu tidak boleh tergantung dan harus menjadi mandiri, mempunyai skill sendiri dan kemudian bisa menjalankan menggunakan teknologi tersebut. Contoh saya bisa berikan di tim IT ya. Dengan AI sebetulnya cara mereka melakukan programming akan jauh lebih cepat dan juga lebih akurat dengan menggunakan generative AI. Karena kalau dulu mungkin masih mesti harus coding sendiri, sekarang udah ada alat atau tools yang bisa. Pada saat awal penerapan mungkin mereka masih dibantu oleh tenaga asing, tapi setelah itu mereka bisa mandiri untuk menggunakan alat tersebut dan meningkatkan produktivitas mereka. Oke, baik. Itu dari sisi internal. Kalau kita lihat dari sisi eksternalnya, apakah memang pelanggan dari XL Axiata juga sudah mulai terbiasa dengan artificial intelligence yang juga sudah diterapkan dalam layanan pelanggan XL Axiata, Bu Yesi? Oke. Jadi kuncinya sebetulnya pada saat kita bilang, teknologi ini menjadi enabler untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ukurannya pelanggan puas tuh kayak apa sih? Jadi kita melihatnya, pelanggan puas apabila misalnya nomor 1 kita bisa mengusulkan paket yang mereka perlukan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melakukan itu artinya harus ada algoritma di belakangnya yang sudah bisa menunjukkan bahwa dengan metode pengeluaran atau penggunaan yang sebelumnya paket yang ini yang cocok gitu ya. Itu satu, harapannya puas gitu ya dengan menggunakan artificial intelligence. Yang kedua tadi, yang kalau misalnya mereka punya kesulitan, punya komplain sehingga pada saat mereka mengajukan komplain, kita juga sudah bisa mengantisipasi dan kita bisa merespons dengan yang cepat. Gimana caranya bisa respons yang cepat? Tadi balik lagi kita ke teknologi artificial intelligence sehingga mereka sudah AI membantu kita untuk melakukan analisa sebelumnya. Harapannya pada saat komplain udah bisa langsung dikasih solusi gitu kan. Dan juga kembali pelanggan menjadi puas pada saat mereka mengajukan komplain tersebut gitu ya.